dan konsep kepuasan pelanggan dan penerapan dalam organisasi pendidikan. Hakikat pelanggan organisasi pendidikan dan identifikasi pelanggan organisasi pendidikan. Menurut Philip Coulter dan Gray Asmarung 2008, pengertian pelanggan atau customer adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Hakikat pelanggan dalam organisasi pendidikan mencakup individu atau kelompok yang menerima layanan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak. Pelanggan ini dibagi menjadi pelanggan internal seperti siswa, guru, dan staf, dan pelanggan eksternal seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan yang ditentukan oleh pemenuhan harapan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus fokus pada pelayanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pelanggan dalam organisasi pendidikan dapat diidentifikasi menjadi dua kategori utama, yaitu pelanggan internal terdiri dari kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan lainnya yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Selanjutnya, pelanggan eksternal. Yang pertama, primer, siswa sebagai penerima layanan utama. Selanjutnya, sekunder, orang tua dan pemimpin pemerintah yang berperan dalam mendukung pendidikan. Terakhir, tersier, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan lanjutan yang berinteraksi dengan lulusan. Identifikasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kepuasan pelanggan. Prinsip dasar kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar beberapa prinsip yang digunakan untuk menilai suatu organisasi dalam memberikan pelayanan. Yang pertama, tangibles, bukti nyata. Yang kedua, reliability, terpercaya atau tahan uji. Yang ketiga, responsiveness, respon cepat atau tanggap. Yang terakhir, assurance, yaitu kepastian, dan empati, yaitu empati. Proses mengetahui harapan pelanggan organisasi pendidikan. Untuk mengetahui harapan pelanggan dalam organisasi pendidikan, beberapa strategi dapat digunakan. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggan atau segmentation pasar. Identifikasi pelanggan internal maupun eksternal seperti siswa, orang tua, dan pemerintah yang memiliki harapan dan kebutuhan unik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan harapan pelanggan. Tanyakan karakteristik produk yang diinginkan, tingkat performansi yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan, prioritas relatif dari setiap karakteristik, bagaimana kepuasan pelanggan terhadap informasi yang ada sekarang. Yang ketiga, pengujian langsung. Ajukan pertanyaan langsung kepada para pelanggan untuk memahami harapan dan kebutuhan mereka secara spesifik. 4. Optimalisasi layanan. Memberikan layanan yang sesuai dengan standar, memudahkan prosedur, kecepatan dan ketepatan waktu, estimasi biaya wajar, kualitas produk layanan, kompetensi pelaksana, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, survei kepuasan pelanggan. Melakukan survei untuk memahami kepuasan pelanggan dan identifikasi area perbaikan. Survei dapat dilakukan baik secara online maupun online. Yang keenam, analisis keluhan dan saran. Menggunakan sistem keluhan dan saran untuk meminta masukan dari pelanggan. Semua saran dan keluhan harus dievaluasi dan direfleksikan dalam perubahan strategi pemasaran dan pelayanan. 7. Last customer analysis. Menghubungi pelanggan yang telah berhenti atau pindah ke pesaing lain untuk memahami alasannya. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk merevisi strategi pemasaran dan meningkatkan mutu pelayanan. Metode pengukuran kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, survei pelanggan. Metode ini dapat menampung keluhan dan saran dari pelanggan. Yang kedua, Net Promoter Score atau NPS. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ulasan daring. Ulasan daring dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang keempat, keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang kelima, bisnis berulang. Bisnis berulang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, metode keluhan dan saran. Metode ini dapat dilakukan dengan menampung semua keluhan dan saran dari pelanggan. Yang ketujuh, metode analisis mantan. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan.
Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.